Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan ini saya akan coba memaparkan tugas 1.2.A.6 demonstrasi kontekstual nilai dan peran guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Nana Suryana, CGP dari SMP Negeri 2 Kelapa II Angkatan 8. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang nilai guru penggerak beserta kegiatan-kegiatan yang telah saya lakukan. Dan ini nilai guru penggerak diantaranya adalah berpihak pada murid, reflektif, kolaboratif, mandiri, dan inovatif. Untuk nilai berpihak pada murid, memiliki pengertian guru harus mengutamakan perkembangan peserta didik sebagai acuan utama. Guru harus mampu menghadirkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Menghadirkan pembelajaran di mana peserta didik membangun sendiri pengetahuannya. Guru harus mampu mewujudkan profil pelajar Pancasila bagi peserta didiknya. Kegiatan yang berpihak pada murid yang sudah saya lakukan adalah pertama yaitu menjalin kedekatan dengan murid-murid saya. Kenapa harus seperti itu? Agar mereka merasa nyaman ketika belajar bersama saya dan mereka tidak ragu lagi untuk bertanya, bertukar pendapat, atau memberikan saran dan kritik terhadap cara saya mengajar, sehingga saya dapat mengoptimalkan pengajaran saya. Saya juga mencoba kepada murid-murid saya untuk belajar di mana saja, bahkan di lingkungan luar sekolah, bisa di pinggir lapangan, di pinggir danau, di bawah pohon, atau di mana saja yang kami dan kita bisa melakukan kegiatan belajar dengan nyaman, dengan senang, dan dengan suasana yang berbeda, tentunya yang mendukung kondisi untuk belajar. Dalam pembelajaran, saya juga mencoba agar siswa membangun pengetahuannya sendiri. Dengan cara apa? Melakukan kegiatan-kegiatan praktek. Mereka melakukan kegiatan-kegiatan fisik, psikomotorik, mengukur, kemudian menimbang, dan segala macam. Dan itu akan membangun pengetahuan siswa yang mereka lakukan dengan mandiri. Ketika sedang dalam pembelajaran, saya juga melakukan pembelajaran yang menyenangkan. Caranya apa? Dengan melakukan ice breaking sebelum belajar dimulai. Dan Bapak Ibu bisa melihat contoh ice breaking yang saya lakukan di channel YouTube saya, Matumut Tangerang. Ada beberapa jenis ice breaking yang biasa saya lakukan. Biasanya bimbel slap, atau tang tingtung, atau tebak nama buah, atau tepuk nama buah, tepuk nama binatang, dan lain-lain. Semuanya dilakukan agar belajar menjadi lebih menyenangkan. Nilai guru penggerak kedua yaitu mandiri. Mandiri memiliki pengertian guru mampu memotivasi dalam dirinya sendiri untuk membuat perubahan baik untuk dirinya sendiri maupun lingkungan sekitarnya. Yang saya lakukan ketika menerapkan nilai mandiri pada diri saya, maka saya mengikuti berbagai pelatihan-pelatihan seperti yang terlihat pada layar. Ada beberapa sertifikat dan masih banyak lagi sertifikat yang tidak saya cantumkan di layar. Ini adalah sebagai bentuk bagaimana saya mencoba untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi diri saya dengan mengikuti berbagai macam pelatihan, workshop, atau seminar-seminar. Ini semua dilakukan tentunya selain meningkatkan kualitas diri kita, kompetensi kita juga akan meningkatkan mutu pengajaran kita di harapan siswa-siswa kita. Nilai penggerak yang ketiga adalah reflektif. Reflektif, guru yang reflektif itu selalu melihat dari sisi positif setiap saran dan kritik untuk memperbaiki kualitas kerjanya.
Guru tidak boleh merasa puas terhadap pembelajaran yang dilakukan. Guru berani jujur mengakui kekurangan dirinya dalam pembelajaran. Nah, untuk reflektif sendiri, kita bisa meminta kepada atasan kita untuk menilai kinerja kita. Kita meminta beliau untuk menunjukkan kekurangan-kekurangan pada diri kita. Bahkan kita juga bisa meminta teman-teman kita untuk menunjukkan pula kekurangan-kekurangan dan mereka memberikan masukan kepada saya agar saya meningkatkan kualitas pembelajaran saya di hadapan siswa. Masukan-masukan itu juga bisa dilakukan oleh siswa. Tentunya bukan pada saat-saat kondisi yang formal. Itu bisa dilakukan di saat senggang-senggang, di saat kita sedang dalam situasi dekat dengan anak. Saat kita bercengkrama, maka kita bertanya kepada mereka apa yang bisa kita tingkatkan dalam pembelajaran. Tentu mereka sebagai konsumen kita lebih tahu apa yang nyaman untuk mereka. Nilai guru penggerak selanjutnya atau nilai yang keempat adalah kolaboratif. Guru harus mampu membangun hubungan kerjasama yang positif dan harmonis dengan orang tua, peserta didik, komite sekolah, organisasi di lingkungan sekolah, dan dinas pendidikan untuk kemajuan sekolah. Nah, kolaboratif ini bisa dilakukan dengan siapa saja. Contohnya yaitu dengan teman-teman sejawat kita. Kita akan memperbanyak diskusi-diskusi, curah pendapat, bertukar pikiran. Kemudian juga kita akan bertemu berdiskusi dalam rangka merancang kegiatan-kegiatan di sekolah, tentu dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan kepada siswa-siswa kita. Kolaboratif juga bisa dilakukan dengan orang-orang atau instansi-instansi di luar sekolah kita. Contoh yang saya berikan di layar ini adalah saya bekerja sama dengan mahasiswa Universitas Pelita Harapan dalam rangka kampanye anti perundungan. Kita juga dapat melakukan kolaboratif selain dengan teman-teman, teman-teman sejawat, teman-teman di dalam satu institusi. Kita juga bisa melakukannya dengan teman-teman di luar institusi, dengan komunitas-komunitas. Misalkan yang saya ikuti adalah komunitas hijau, komunitas ekoenzim, MGMP, Ikatan Guru Indonesia. Kemudian masih banyak lagi komunitas-komunitas yang lain yang tentunya akan memperkaya nilai kompetensi kita. Nilai kolaboratif selanjutnya, nilai yang terakhir adalah nilai inovatif. Nilai inovatif jika sudah dimiliki oleh guru, maka guru itu harus mampu menemukan ide-ide atau gagasan baru tentang metode, media, dan suasana pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, dan tentunya harus menyenangkan. Apa yang saya lakukan? Saya mengajar matematika, maka pada pembelajaran saya, ketika saya berhadapan dengan materi geometri atau menghadapi materi tentang transformasi, maka saya menggunakan aplikasi dari atau program dari GeoGebra yang saya proyeksikan ke papan tulis, sehingga mereka bisa lebih interaktif dan bisa lebih memberikan gambaran yang detail tentang pembelajaran yang sedang disajikan. Saya juga berusaha untuk membuat media-media pembelajaran sendiri, bahkan dari barang-barang bekas seperti yang terlihat pada gambar. Saya membuat dadu yang akan saya gunakan ketika mengajar kepada siswa pada materi peluang. Saya juga membuat koin dengan ukuran besar agar terlihat dengan jelas di depan kelas. Saya membuatnya dengan kepingan CD bekas. Usaha ini dilakukan tentunya agar pembelajaran yang kita sajikan di depan kelas itu lebih realistis dan lebih dekat dengan anak-anak. Hal yang saya lakukan pada pembahasan atau penerapan nilai inovatif pada guru penggerak
Penggerak, saya juga membuat sebuah kanal YouTube di YouTube dengan nama Matlumut Tangerang. Sebagaimana terlihat pada gambar, saya membuat video-video pembelajaran, video-video tutorial kepada anak-anak untuk mendukung proses belajar anak-anak, sehingga mereka selain belajar di sekolah, mereka juga bisa belajar di rumah. Panduan-panduan yang saya berikan pada video mudah-mudahan bisa membantu murid-murid saya dalam rangka memahami pelajaran-pelajaran yang saya ajarkan di sekolah. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, dan saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa terinspirasi. Jangan lupa mampir ke channel YouTube saya, Matlumut Tangerang. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Terima kasih, salam sehat, salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.